Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada hari ini kita lanjutkan perkuliahan tentang filsafat hukum Islam dengan pembahasan sejarah pertumbuhan dan perkembangan filsafat hukum Islam. Ya. Di dalam pembahasan ini, pertanyaannya adalah kapan ya munculnya pembahasan filsafat hukum Islam ini sebagai sebuah pengetahuan yang sistematis ya, berupa disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Pertanyaan ini perlu kita jawab atau kita jelaskan untuk melihat bagaimana awal dari kemunculan kajian filsafat hukum Islam itu, bagaimana bentuknya, ya, sampai kepada tingkat bagaimana nanti hasil yang diperoleh secara sistematis membentuk sebagai sebuah disiplin ilmu yang dapat digunakan oleh para pengkaji hukum Islam di dalam memahami, ya, menganalisis dan merumuskan hukum Islam itu sehingga dia dapat memberikan jawaban ya terhadap berbagai macam persoalan-persoalan yang muncul, yang mana persoalan-persoalan itu belum terjawab, belum muncul, belum ada ketentuan-ketentuan hukumnya. Di awal Islam itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu, kalau kita mengkaji tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam itu, maka sesungguhnya kita ada fase-fase ya yang secara bertingkat dan berkembang dari waktu ke waktu, memiliki ciri ya, memiliki ciri tertentu dari pembahasan, pengkajian dalam merumuskan hukum Islam itu. Nah, paling tidak kalau kita mengkaji hukum Islam itu, maka sesungguhnya ada beberapa fase ya, sejarah perkembangan hukum Islam itu sendiri yang nantinya kita bisa analisis masing-masing fase itu dengan menggunakan pendekatan atau pemikiran filsafat. Hukum Islam itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya dengan menyampaikan wahyu. Ya. Fase itu adalah fase di mana hukum Islam disebut sebagai fase formulasi hukum Islam. Arti fase formulasi hukum Islam itu adalah masa pembentukan ya, atau periode pembentukan hukum Islam. Pada fase periode pembentukan hukum Islam itu, yang menjadi otoritas, ya, yang menjadi pemegang kewenangan di dalam pembentukan hukum Islam itu adalah Nabi Muhammad sendiri sebagai pembawa ajaran Islam. Ya. Beliau di dalam menyampaikan berbagai macam ajaran Islam, termasuk di dalamnya persoalan hukum, itu berdasarkan kepada wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
berbagai macam ajaran Islam itu, termasuk di dalamnya hukum, disampaikan dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah berdasarkan kepada wahyu. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bertutur, ya, berdasarkan pada keinginannya, tetapi adalah berdasarkan kepada wahyu yang disampaikan kepada dia. Di samping itu, wahyu yang menjadi otoritas, yang menjadi sumber di dalam menetapkan berbagai macam hukum pada masa Nabi, maka Nabi sendiri berdasarkan bimbingan wahyu itu memberikan penjelasan-penjelasan untuk merinci, ya, isi dari wahyu yang disampaikan itu. Jadi penjelasan-penjelasan Nabi untuk merinci terhadap persoalan yang disampaikan oleh wahyu tentang berbagai macam persoalan itu, itulah yang disebut dengan as-sunnah atau al-hadis. Jadi sebagai otoritas pemegang penentuan hukum di zaman Nabi itu adalah Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdasarkan kepada wahyu, juga adalah berdasarkan kepada hadis-hadis as-sunnah yang beliau sampaikan untuk memberikan perincian di dalam menjelaskan maksud atau tujuan atau arti makna yang ada dikandung oleh wahyu itu. Nah, saudara-saudara, dengan demikian pada masa Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber, ya, di dalam menetapkan hukum Islam itu dua, yaitu as-sunnah, yaitu Al-Quran dan as-sunnah. Dari kedua sumber ini, maka kita bisa mengatakan bahwa pada masa formasi pembentukan hukum Islam, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, hukum Islam itu belum membutuhkan kepada pemikiran atau pengkajian filsafat. Ya. Kenapa? Karena pada masa Nabi, hukum Islam itu ditetapkan langsung berdasarkan wahyu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhadap persoalan-persoalan yang belum jelas atau persoalan baru yang tidak disampaikan oleh wahyu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung ketika itu menyampaikan penjelasan sebagai rincian terhadap wahyu yang disyariatkan itu. Nah, kenapa pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum dibutuhkan adanya kajian filsafat? Saudara-saudara, kita mengetahui bahwa hukum Islam itu sesungguhnya adalah merupakan khitabullah, seperti penjelasan kita pada perkuliahan yang lalu. Maka sebagai khitabullah atau sebagai ketentuan Allah, sebagai pesan Allah, tentu hukum Islam itu adalah penerapan, ya, dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa belum dibutuhkan filsafat ketika itu? Karena kondisi kehidupan yang dihadapi Rasul pada masa itu masih bisa dijawab, masih bisa dipecahkan, masih bisa diselesaikan secara langsung berdasarkan
penjelasan yang disampaikan oleh wahyu yang disyariatkan oleh Allah. Jadi jika Nabi Muhammad SAW menemui kasus-kasus persoalan-persoalan ya, yang membutuhkan kepada ketentuan-ketentuan hukum, maka ketika itu Allah menurunkan wahyu ya, untuk menetapkan hukumnya secara langsung. Nah, saudara-saudara, dalam hal-hal tertentu memang ya, kita menemukan bahwa ada ya, ada persoalan yang memang di situ kita seolah-olah ada ijtihad, ada pemikiran ya, yang dilakukan oleh Nabi di dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan tertentu. Tetapi ijtihad Nabi ya, pemikiran Nabi pada masa hukum Islam disyariatkan itu sesungguhnya belum sampai kepada apa yang disebut sebagai kajian filsafat, dikarenakan seluruh ijtihad, seluruh pemikiran Nabi yang dilakukan oleh beliau itu adalah bersumber ya, dari wahyu. Nah, saudara-saudara, misalnya ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman ya, sebagai gubernur Yaman, itu nanti saudara ada baca hadisnya ya. An Anasin min ahli Himsin min ashabi Mu'adz bin Jabalin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arada ayyab'atha Mu'adzan ila al-Yaman faqala kaifa taqdi idza 'urida laka qada'un qala aqdi bi kitabillah qala fa in lam tajid fi kitabillah qala fa bi sunnati Rasulillah qala fa in lam tajid fi sunnati Rasulillah wala fi kitabillah qala ajtahidu ra'yi wala alu fadaraba Rasulullah sadrahu wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillahi lima yarda Rasulullah. Nanti saudara cari hadisnya itu secara tekstual sehingga saudara bisa menguasai hadisnya ya, sebagai bukti landasan bahwa pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada peristiwa di mana Nabi mendelegasikan urusan persoalan keagamaan, persoalan hukum kepada Muaz bin Jabal ketika dia diutus ke Yaman. Nah, secara umum artinya bahwa ketika Nabi mengutus Muaz bin Jabal sebagai gubernur ke Yaman, ya, maka Nabi menanyakan kepada Muaz bin Jabal, apabila engkau menghadapi satu persoalan yang membutuhkan putusan hukum, apa yang engkau lakukan? Maka Muaz bin Jabal ketika itu menjawab, aqdi bi kitabillah. Ya, saya akan memutuskan hukumnya berdasarkan kitabullah. Kemudian Nabi bertanya, jika engkau tidak menemukannya di dalam kitabullah, maka Muaz bin Jabal mengatakan, maka aku akan putuskan dengan sunnah Rasulullah. Nabi bertanya lagi, fa illam tajidi fi sunnati Rasulillah wala fi kitabillah, sekiranya engkau tidak menemukannya di dalam ketentuan sunnah Rasul dan kitabullah, maka Muaz bin Jabal mengatakan, ajtahidu ra'yi wala alu. Ya. Maka Muaz bin Jabal menjawabnya, aku akan berijtihad dengan seksama. Ya. Maka ketika itu Rasulullah fadaraba Rasulullah sadrahu, maka Rasulullah menepuk dada dari Muaz bin Jabal dengan mendoakan, segala puji bagi Allah yang menganugerahkan ya
yang memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridhoinya. Jadi kalimat yang terakhir dari jawaban Mu'adz bin Jabal ketika ditanya oleh Rasulullah tentang bagaimana Mu'adz bin Jabal nanti memutuskan persoalan hukum di Yaman ketika dia menghadapi persoalan hukum, yaitu Mu'adz bin Jabal mengatakan fadaraba Rasulullah maka Mu'adz bin Jabal mengatakan ajtahidu bi ra'yi wala alu, maka aku akan berijtihad dengan pikiranku, ya, dengan seksama. Nah, di akhir itu Rasulullah mengatakan alhamdulillahilladzi wafaqa rasulillahi lima yarda Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang menunjuki, ya, menunjuki utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah meridhoinya. Artinya apa? Bahwa tetap saja ketika itu Mu'adz bin Jabal mengatakan dia berijtihad, tetapi yang menjadi dasar ijtihadnya itu adalah, ya, apa yang telah diberikan petunjuk oleh Allah. Jadi itu yang dikatakan oleh Rasulullah, alhamdulillahilladzi wafaqa, ya, rasulillah. Ya, segala puji bagi Allah yang memberikan petunjuk, memberikan bimbingan terhadap utusan Rasulullah. Nah, apa yang dapat kita fahami dari fase hukum Islam pada zaman Rasulullah itu, bahwa pemegang otoritas hukum, kewenangan dalam menetapkan hukum pada zaman itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ya. Kemudian yang menjadi sumbernya di dalam menetapkan hukum itu adalah wahyu, ya, yaitu Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta penjelasan atau as-sunnah, ya, yang disampaikan oleh Nabi untuk memberikan penjelasan rincian terhadap Al-Quran dan Al-Quran yang diwahyukan itu, atau terhadap peristiwa yang dihadapi Rasulullah SAW sendiri. Ya. Oleh sebab itu pada masa ini belum diperlukan adanya kajian filsafat. Ya. Ya, tadi dikarenakan bahwa hukum itu secara keseluruhan, ya, disyariatkan berdasarkan kepada wahyu yang disampaikan oleh Allah, dan yang kedua dikarenakan Nabi sebagai pemberi penjelasan dalam menetapkan hukum itu adalah tetap mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka urusan kehidupan umat Islam itu berpindah, ya, kepada Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin ini Islam sudah mengalami perkembangan lebih jauh, ya, dari kehidupan di mana ketika Rasulullah masih hidup, yaitu berada pada Jazirah Arabia. Ketika Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, Islam sudah keluar dari Jazirah Arabia melakukan ekspansi, ya, masuk ke negeri Syam, ya, Syria, ya, dan lain-lain. Terutama itu dimulai pada masa Umar bin Khattab, ya. Nah, ketika Islam sudah meluas, tidak lagi hanya sebatas di Jazirah Arabia, tetapi sudah masuk ke negeri-negeri yang ada di sekitar Jazirah Arabia seperti negeri Syam, Syria itu, maka sesungguhnya di sana ditemukan berbagai macam persoalan-persoalan baru, ya, yang mana ketika itu persoalan-persoalan baru itu belum ada terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan persoalan kehidupan umat Islam ketika itu juga bertambah kompleks. Jadi tidak hanya persoalan di dalam menetapkan hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sudah masuk ke dalam berbagai macam persoalan kehidupan manusia, termasuk di dalamnya persoalan budaya, persoalan ekonomi, ya, persoalan politik dan lain-lain. Nah, kondisi yang baru ini tentunya, ya, menuntut kepada adanya sebuah penjelasan terhadap ketentuan hukum baru. Ya. Maka ketika itu banyak persoalan-persoalan yang sesungguhnya, ya, belum ditetapkan hukumnya ketika masa Rasulullah masih hidup. Perkembangan hukum Islam ketika itu sangat mulai sangat intensif untuk memberikan penjelasan kepada persoalan-persoalan baru. Maka ketika itu sesungguhnya sudah dimulai muncul embrio, ya, dari pemikiran filsafat sebagai upaya untuk bisa menentukan, memecahkan persoalan-persoalan baru yang dihadapi oleh umat Islam yang ketika itu sudah berkembang ke daerah yang di luar Jazirah Arabia. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya kalau kita melihat bagaimana Umar bin Khattab, ya, menetapkan hukum itu terhadap persoalan-persoalan yang dia hadapi semasa dia sebagai seorang khalifah, maka kita akan menemukan banyak persoalan-persoalan hukum yang dia tetapkan itu terkesan seolah-olah bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada di dalam nas Al-Quran maupun As-Sunnah Nabi. Misalnya, Umar bin Khattab tidak menetapkan, ya, tidak menerapkan hukum potong tangan, ya, kepada masyarakat ketika itu yang melakukan pencurian pada masa paceklik, pada masa musim kesulitan untuk mendapatkan makanan. Padahal dalam Al-Quran, hukum potong tangan itu kan sudah jelas hukumnya. Ya, hukum bagi orang yang melakukan pencurian kan sudah ditentukan oleh Allah, hukum potong tangan secara jelas. Tetapi Umar bin Khattab ketika itu tidak menetapkan, tidak melaksanakan hukum potong tangan itu. Nah, yang kedua, kalau kita melihat bahwa sesungguhnya di dalam Al-Quran sudah ditentukan orang-orang atau kelompok yang berhak untuk menerima zakat, ya. Salah satunya ada berapa itu? Ada 8, ya. Ada 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Nah, salah satunya adalah mu'allaf. Ya. Kenapa Umar bin Khattab itu tidak memberikan, ya, bahagian zakat itu kepada mu'allaf yang seharusnya menerima 1/8 dari harta zakat? Ketika ditanya kenapa Umar tidak memberikan bahagian zakat kepada mu'allaf, maka Umar mengatakan ketika itu Islam pada hari ini sudah kuat, tidak lagi lemah. Nah, itu kan kesannya bahwa Umar bin Khattab menetapkan hukum tidak sesuai, ya, dengan ketentuan nas. Contoh lain misalnya Umar bin Khattab tidak memberikan bahagian harta ghanimah kepada tentara, ya, yang berperang, yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran bahagian mereka. Ada berapa ketentuan dalam Al-Quran untuk bahagian tentara yang berperang menaklukkan daerah, berjihad fisabilillah. Nanti saudara lihat bahwa tentara itu,
ya, yang berperang berjihad, ya, berperang, itu dia mendapatkan al-khumus, ya, 1/5 dari harta rampasan yang diperoleh di medan perang. Tapi Umar bin Khattab itu menyetop, tidak memberikan bahagian ghanimah itu kepada para tentaranya. Lantas ditanya, kenapa Umar tidak memberikannya? Dia mengatakan, kalau saya berikan harta ghanimah ini kepada para tentara, maka para tentara itu akan menjadi orang-orang kaya, tuan-tuan tanah yang memiliki harta banyak, yang memiliki harta berlimpah, ya, yang menjadikan mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang memiliki semangat untuk menyampaikan, untuk berperang, menjalankan tidak memiliki semangat yang kuat lagi untuk berperang, ya, menyampaikan ajaran Islam ini, ya. Nah, saudara-saudara, di situ terlihat bahwa Umar bin Khattab jelas tidak memberikan lagi harta ghanimah itu bahagian untuk para tentara yang berperang di jalan Allah. Tetapi semua harta ghanimah itu dia tarik ke Baitul Mal, ya. Ada beberapa kasus lain, nanti saudara baca di dalam buku Ijtihad Umar bin Khattab, ya, yang dikarang oleh Bapak Profesor Amir Nuruddin, ya. Kasus-kasus, ya, yang itu ketentuan hukumnya berbeda, ditetapkan oleh Umar bin Khattab dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam nasnya, di dalam Al-Quran. Nah, maka dari kasus-kasus seperti ini pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama ketika Umar bin Khattab sebagai khalifah, maka sesungguhnya pemikiran filsafat itu sudah mulai digunakan untuk memahami dan merumuskan hukum Islam. Jadi pada masa Umar bin Khattab ini bisa dikatakan bahwa telah muncul embrio, ya, penggunaan filsafat di dalam memahami hukum Islam dan merumuskan hukum Islam, dikarenakan ketika itu tidak lagi semata-mata penetapan hukum didasarkan kepada teks, ya, secara lafziah dari nas, tetapi Umar bin Khattab ketika itu sudah mencari, ya, landasan, ya, pikiran di dalam menerapkan nas itu. Makanya dikatakan pada masa Khulafaur Rasyidin telah muncul embrio di dalam kajian filsafat hukum Islam. Nah, setelah masa Khulafaur Rasyidin, Islam berkembang secara lebih luas, ya, ke berbagai macam wilayah di dunia ini, yaitu pada masa Bani Amawiyah atau Bani Umayyah. Nah, pada masa itu Islam bertemu dengan berbagai macam ragam budaya yang ada di dunia ini, sehingga kepertemuan Islam dengan berbagai macam ragam budaya itu menimbulkan berbagai macam persoalan-persoalan yang lebih kompleks, ya, dengan munculnya persoalan-persoalan baru yang itu tidak ditemukan atau belum ditemukan pada masa sebelumnya. Maka muncullah dari kalangan umat Islam para ahli-ahli yang berupaya untuk merumuskan, ya, bagaimana metode, bagaimana cara, ya, untuk menetapkan hukum Islam ini agar bisa memberikan jawaban, ya, ketetapan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang sebelumnya itu belum ditemukan, ya. Maka ketika itulah mulai berkembang kajian yang disebut dengan kajian usul fiqh. Nah, kajian usul fiqh ini pada dasarnya adalah pemikiran mendalam untuk menetapkan hukum berdasarkan pada metode tertentu, ya, yang sebelumnya itu tidak ada, ya. Maka
pada masa itu sesungguhnya sudah muncul mulai kajian tentang persoalan usul fikih, ya. Nah, saudara-saudara, diawali misalnya dengan munculnya kajian yang dikemukakan oleh seorang ulama yang disebut apa namanya itu, yaitu seorang ulama yang bernama Al-Juwaini, ya, yang sudah memulai kajian tentang maqasidus syariah. Jadi dia di dalam menetapkan hukum tidak lagi semata-mata kepada penjelasan apa yang tercantum di dalam teks nas, tetapi dia sudah memulai mengkajinya, menetapkan hukum itu dengan mendasarkannya kepada tujuan apa yang mau dicapai dalam menetapkan hukum itu. Nah, dia mengatakan di situ bahwa sesungguhnya orang yang tidak memahami tentang maqasidus syariah, maka dia tidak layak, ya, untuk menetapkan hukum. Jadi dari sana sudah mulai berkembang kajian tentang filsafat itu, ya, di dalam menetapkan dan memahami hukum Islam. Nanti konsep maqasidus syariah Al-Juwaini itu diteruskan oleh Imam Al-Ghazali, ya, dan selanjutnya konsep maqasidus syariah itu secara lebih sistematis, ya, secara lebih tersistem, ya, secara lebih rinci akan dirumuskan oleh seorang ulama yang bernama apa namanya itu, yaitu yang Imam Asy-Syatibi. Nah, nanti saudara bisa baca bukunya yang bernama Al-Muwafaqat. Nah, apa yang kita maksudkan mau dijelaskan di sini, bahwa perkembangan kajian filsafat sebagai sebuah pendekatan di dalam memahami dan merumuskan hukum Islam itu sangat pesat berkembang setelah Islam memasuki wilayah-wilayah yang sangat luas di dunia ini, yaitu pada masa tabi'in dan tabi'in, ya, dengan ditandai adanya kajian usul fiqh, ya, yang di sana ada pembahasan tentang maqasidus syariah. Jadi kalau pada masa Nabi belum diperlukan ada kajian filsafat terhadap pemahaman dan merumuskan hukum Islam, pada masa Khulafaur Rasyidin itu sudah mulai muncul embrio penggunaan filsafat di dalam memahami dan merumuskan hukum Islam, dan perkembangan pesatnya itu mulai terjadi pada masa tabi'in dengan munculnya para ulama-ulama usul fiqh. Nah, saudara-saudara, puncak kajian, ya, menjadi sebuah sistem terhadap filsafat ini digunakan dalam mengkaji hukum Islam itu, yaitu di mana setelah Islam mencapai puncak kejayaannya, ya, pada masa dinasti Abbasiyah. Kita ketahui dalam sejarah bahwa pada masa Abbasiyah ini disebut dengan nama The Golden Age, yaitu masa keemasan Islam. Kenapa dikatakan masa keemasan Islam? Karena pada masa dinasti Abbasiyah inilah Islam mencapai puncak peradabannya, baik itu pada aspek politik, pada aspek ekonomi, pada aspek pengetahuan, ya, pada semua aspek-aspek yang berkaitan dengan budaya kehidupan umat manusia. Islam telah sampai kepada puncaknya. Bahkan seluruh wilayah dari dunia ini, hampir seluruh wilayah dari dunia ini telah menjadi wilayah dari kekuasaan Islam. Jadi kalau saudara lihat misalnya di masjid itu kan ada lambang bulan bintang, ya. Itu apa maksudnya itu? Kalau saudara melihat itu, kenapa masjid-masjid itu di atasnya itu, di atas kubah itu, ya, ada bulan sabit dengan bintang? Nah, salah seorang ahli sejarah mengatakan lambang bulan sabit bintang yang ada di kubah masjid-masjid itu adalah merupakan simbolik dari
wilayah kejayaan kekuasaan Islam sebagai puncak dari peradaban umat Islam. Jadi bulan Sabit itu menunjukkan hampir seluruh dari dunia ini ketika itu sudah dimasuki oleh Islam. Kira-kira kan sedikit lagi itu, ya, hanya seperberapa itu yang belum dimasuki oleh Islam. Nah, bintang itu adalah sebagai simbol dari Islam, ya. Bulan Sabit itu adalah sebagai simbol dari wilayah yang telah dimasuki oleh Islam. Baik ya, terakhir, jadi setelah masa Abbasiyah itu Islam kemudian mengalami masa kemunduran dan kehancuran karena diserang oleh tentara Hurahugan pada tahun 1258, sehingga seluruh aspek peradaban umat Islam itu hancur, ya. Islam masuk pada masa yang disebut dengan masa The Dark Age, ya, masa kegelapan. Islam menjadi negara-negara yang terpecah menjadi negara kecil yang tidak berdaya, yang akhirnya nanti masuk kolonialisasi dari dunia barat. Nah, baru nanti pada abad ke-18 kemudian, ya, Islam mulai muncul kembali untuk berbenah menjadi negara yang masing-masing itu memiliki upaya untuk hidup dan bangkit kembali. Dan pada masa itu Islam sudah masuk ke dalam dunia yang disebut dengan dunia modern, yang dimana filsafat itu telah dikembangkan menjadi sebuah kajian yang sangat luas dalam berbagai macam bidang, termasuk di dalam kajian filsafat hukum Islam. Saya kira itu sebagai pengantar dalam mata kuliah kita hari ini. Silakan saudara nanti mengikutinya dengan seksama sampai akhir dan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang saudara menganggap belum jelas atau perlu kita didiskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.